Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan ya. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian, semoga kita semua teman-teman ya, kita semua tanpa terkecuali di tahun 2024 ini sampai di tahun 2025, semoga kehidupan kita itu berbanding terbalik 180 derajat teman-teman ya. Yang tadinya serba kekurangan menjadi serba kelebihan, yang tadinya udah kelebihan tambah kelebihan lagi gitu teman-teman. Intinya kehidupan finansial kalian ya, saya doakan tahun ini sampai tahun 2025 paling lambat-lambatnya gitu, semoga memang bisa berubah drastis teman-teman, amin ya. Dan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk kinerja daripada sektor kripto kali ini teman-teman, untuk market cap udah ada sedikit pembalikan lah ya, yang tadinya di area 2,04 kali ini berada di area 2,06 teman-teman. Dan di sini kalau kita melihat untuk Fair and Greed Index masih sama di area 41. Sedangkan kita melihat Bitcoin price-nya teman-teman ya, dia berada di area 58 teman-teman, 58.200-an, turun sekitar 0,14% dalam 24 jam terakhir, yang mengakibatkan kinerja daripada altcoin ya belum stabil juga teman-teman ya, belum bagus lah, intinya seperti itu, semuanya masih merah merona-rona alias meronta-ronta. Sedangkan kalau kita mengacu pada pergerakan top memes ya, token B market kapitalisasi pasarnya teman-teman ya. Di sini seperti Bong, Floki, Dogecoin, WIF, Shiba, PP ini semuanya mengalami penurunan teman-teman ya. Dogecoin dengan 1,43%, Shiba 1,60%, PP 6%-an teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat WIF itu sekitar 5,61%, Bong 3%-an ya. Jadi hampir merata secara overall teman-teman, hampir merata. Di sini mengalami penurunan semua. Nah, kali ini teman-teman ya, ada sedikit informasi untuk para pemegang Shiba Inu ya. Ini menarik teman-teman ya. Untuk para pemegang Shiba Inu, kalian pantau ya, mantap jiwa. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Shiba Inu menembus pasar terbesar. Pakar menjelaskan bagaimana caranya gitu teman-teman ya. Mantap. Kita ulik di sini ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat ya, analis Oscar Ramos memperkirakan Shiba Inu berada di ambang kenaikan harga yang besar. Karena apa? Perkembangan utama dan kemitraan strategis. Jadi Shiba Inu ya bertahan di sekitar level 13 selama berminggu-minggu tanpa banyak usaha untuk melampaui dan tahan di luar wilayah tersebut. Kemunduran koin meme tersebut terjadi pada 5 Agustus teman-teman. Meskipun Shiba diperdagangkan pada harga 1354 ya, intinya di kepala 13 ya, menandakan kenaikan lebih dari 24% dari level terendahnya. Nah, jadi di sini namun pakar komunitas Shiba Inu Oscar Ramos melihat lebih jauh dari sekedar informasi teknis untuk mendukung apa lonjakan harga Shiba yang besar. Dalam pembaruan teknis, Ramos membagikan wawasan tentang mengapa Shiba Inu bisa berada di ambang lonjakan harga terbesarnya sejauh ini. Nah, alasan utama mengapa wabah Shiba Inu terbesar akan segera terjadi, dia mengutip pengungkapan dari pengembang utama Shiba Inu yaitu Satoshi Kusama tentang kemajuan Shibarium, Shiba Swap dan portal pembakaran baru yang semuanya dirancang untuk meningkatkan utilitas dan kelangkaan daripada Shiba Inu. Kusama memperkirakan rincian ini di konferensi Futurist 2024 ya. Salah satu pengungkapan utama adalah lahirnya aplikasi Super Ship Hub. Nah, menurut Ramos, peluncuran Ship Hub akan menjadi pengubah permainan. Ship Hub dirancang untuk apa? Memberdayakan penggunaan dengan berbagai fitur baru, mulai dari DeFi ya hingga keterlibatan sosial, semuanya dalam ekosistem Shiba Inu, jelas daripada si Ramos. Nah, khususnya platform lengkap ini dapat menarik basis pengguna yang lebih luas dan meningkatkan permintaan untuk Shiba Inu. Lebih jauh, Ramos ini mengutip kolaborasi terbaru Shiba Inu kemitraan dengan International Indian Film Academy Award atau IIFA ya. Aliansi ini diharapkan dapat memperkenalkan token tersebut kepada khalayak global yang berjumlah sekitar 800 juta permisa, yang selanjutnya akan meningkatkan visibilitas dan penerimaannya. Nah, jadi ya bisa dikatakan sekitar 800 juta pemirsa tersebut ya, entah 5%-nya, 10%-nya mungkin akan ada yang kegait teman-teman untuk awal-awalannya ya.
Terus di sini pakar tersebut juga menekankan dampak positif faktor ekonomi makro seperti penurunan inflasi Amerika Serikat baru-baru ini, karena kemarin ya hasil sidang The Fed teman-teman untuk pembahasan CPI ya, sidang CPI lah. Itu memang inflasi itu turun sekitar 2,9% yang menandakan mungkin ancang-ancang untuk pemangkasan suku bunga udah dekat gitu teman-teman ya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pasar kripto yang lebih luas termasuk Shiba Inu. Dengan perkembangan ini, Ramos memprediksikan bahwa Shiba siap mengatasi tantangan pasar terkini dan berpotensi memicu lilin hijau besar yang dapat menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Nah, pada dasarnya analis percaya Shiba Inu diposisikan secara unik untuk menarik perhatian dan menghasilkan keuntungan substansial saat musim altcoin udah dekat gitu ya. Tapi dengan positifnya daripada para analis terhadap Shiba Inu, kita juga harus wanti-wanti juga teman-teman, karena pergerakan Shiba Inu juga dipengaruhi oleh pergerakan Bitcoin juga. Nah, Bitcoin untuk saat ini kalau kita lihat dari time frame daily ini, time frame daily teman-teman ya, memang ya bisa dikatakan dia kayak konsolidasi tapi lebih mencorong ke koreksi gitu teman-teman ya. Nah, jadi ketika mungkin Bitcoin mencoba untuk menembus kembali di kisaran harga 52 atau sampai di kisaran harga 50.000 US dollar teman-teman, maka kita juga akan melihat kinerja penurunan termasuk daripada Shiba Inu dan altcoin ya. Makanya kita menunggu nih sentimen-sentimen positif terhadap Bitcoin, apalagi kalau Bitcoin benar-benar ambruk sampai di kisaran 47 atau sampai di kisaran harga 45.000 US dollar, maka kita akan melihat ya potensi penurunan juga terhadap Shiba Inu dan kawan-kawannya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, lainnya ini memang mencorong untuk apa? Koreksi. Akan tetapi selama ada berita positif teman-teman ya, mungkin pendorong harga daripada Bitcoin ini bisa grow up, ya tidak menutup kemungkinan ya teman-teman ya. Ketika si Bitcoin ini mampu ngebreak area ini ya, ngebreak area 68.000 US dollar, maka kita berpotensi nih untuk Bitcoin kembali lagi rebound sampai di kepala 70 ribuan teman-teman ya. Akan tetapi sebelum dia mampu ngebreak ini, ada area yang notabene harus dijebol dulu, yaitu di kisaran harga 63.000 US dollar. Kalau ini kejebol, maka potensi Bitcoin untuk sampai di area 68 sampai 69 itu sangat-sangat mudah gitu teman-teman ya. Nah, kalau untuk Shiba sendiri teman-teman sempat kita bahas bahwasanya waktu itu kan beberapa ya udah lama juga sih ya. Shiba itu kan sedang bermain konsolidasi seperti ini ya. Kisaran harga berapa? Kisaran harga di kepala 21 ya sampai di kisaran harga 28. Dia konsolidasi. Nah, ketika dia mampu breakout ya atau keluar dari zona ini dalam kondisi bullish, maka dia berpotensi untuk naik ya kan. Akan tetapi kalau dia keluarnya bearish, maka dia turun, dan akhirnya apa? Dia bearish, turun ya, turun, habis itu dia naik lagi ya. Naik lagi dia menyentuh di kisaran harga sini ya, kepala 2, tapi terjadi penurunan kembali karena memang sentimennya negatif. Nah, yang perlu kita antisipasi untuk Shiba Inu kan udah tertahan tuh di kisaran harga sini ya, di kisaran harga kepala 11 dia udah tertahan dan habis itu recover kembali, dan saat ini kalau kita lihat dalam time frame daily dia sedang apa? Konsolidasi. Nah, konsolidasi ini teman-teman ya, yang perlu kita antisipasi adalah ketika konsolidasi ini nggak mampu mempertahankan kisaran harga Shiba Inu di kepala ini ya, di kisaran kepala 10, dia malah breakout kepala 10, maka Shiba Inu potensi buat add 10 ya, buat tambah zero, mungkin bisa sampai di kisaran harga sini teman-teman ya, di kisaran harga 99 atau 98, bahkan bisa sampai di kisaran harga 85 kembali. Itu yang perlu kita antisipasi. Akan tetapi kalau memang sentimen market sektor kripto ya itu lekas membaik, maka kita akan melihat breakout daripada Shiba Inu mungkin bisa sampai kisaran harga 175 dan sampai di kisaran harga kepala 2 kembali teman-teman ya. Kepala 2 bisa menjadi range penentu untuk dia tetap akan rebound jauh lebih tinggi atau dia akan terjadi koreksi dulu sampai di kisaran harga 176, habis itu dia rebound kembali mungkin menjebol di kisaran harga 28 sampai kepala 3 ya. Semoga saja teman-teman ya, tetap disclaimer lah ya, analisa orang itu beda-beda ya, tergantung sentimen market, karena sektor kripto itu ya teman-teman ya itu sangat apa ya, sensitif dengan news. Makanya di sini teman-teman, secanggih apapun analisa orang, semantap apapun analisa orang ya, kalau ada bad news atau good news, analisa itu ya akan gagal total gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap disclaimer dan salam cuan.